Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lagi proses atau meracik pupuk susulan untuk tanaman terong di usia vegetatif kurang lebih 15 hari setelah tanam. Produk yang kita gunakan yaitu dari Merauke ya. Maaf, ini sebelumnya bukan sponsor ya. Larut sempurna pupuknya. Jadi kita carinya pupuk larut sempurna. Oke. Kalau sama aja sih sebetulnya dari produk saportan juga, mungkin dari produk saportan itu harganya rada lumayan. Oh iya ya. Agak lebih tinggi ketimbang daripada ini. Oke, mungkin sedikitlah Kang Tobi bisa menjelaskan nanti berapa takarannya untuk per liter air dan berapa gram dari pupuk tersebut. Nanti kalau untuk pupuk karena kita masih vegetatif, jadi kita fosfornya yang lebih tinggi gitu. Jadi pakainya nitrogen rendah, misalkan nitrogen 10%. Misalkan fosfor harus di atas 10%, misalkan 20-30%. Kalium sama nitrogen gitu. Jadi kalau dari perbandingan itu misalkan intinya fosfor lebih tinggi, soalnya kita buat perangsang akar dulu. Perangsang akar dulu yang diutamakan ya. Yang diutamakan. Soalnya baru pindah tanam kan, kebetulan baru pindah tanam umuran seminggu. 2 minggu tadi. 2 minggu ya. Dan kemarin itu yang kita tidak sempat videokan. Oh iya, yang minggu pertama ya. Ini mungkin kocor yang kedua ya kan ya. Ini minggu yang kedua. Kalau untuk dosis kita pakainya masih di bawah 5 gram ya. 5 gram. Itu tergantung selera juga sih sebetulnya. Kadang-kadang ada yang pakai MAP, MAP ya. Kadang-kadang ada pakainya MKP gitu. Kalau MKP kan kaliumnya tinggi, jadi kita kalau untuk kalium itu istilahnya dikurangin lah. Yang penting fosfornya masih tinggi, yang tinggi fosfor, nitrogen kecil, fosfor yang lumayan tinggi, terus kaliumnya juga kecil. Gitu. Kalau pakai MKP kan kaliumnya fosfor sama kalium yang tinggi, soalnya kalium juga udah ada dari sini, dari kalium nitratnya juga. Jadi kalau misalkan tambahin MKP, mungkin kaliumnya tertambah gitu. Soalnya sini aja kandungan kaliumnya sudah tinggi ya, 46%. Sama kalau misalkan pakai MKP itu kalau nggak salah udah 34%. Jadi lumayan tinggi kaliumnya. Jadi kita pakainya ini dulu untuk tahap vegetatif ya. Seminggu 2 minggu. Nanti kalau misalkan udah 3 minggu atau 4 minggu, mungkin kita baru mulai pakai MKP gitu. Beda lagi rollingnya ya? Iya, beda kandungannya. Kandungannya kita. Dan dosisnya pun dirubah nanti ya? Dosis juga ditambah semakin ya? Tinggi, semakin bertambah besar tanamannya, ya dosisnya juga semakin tinggi. Oke, siap. Kalau ini kan barunya saya pakai 1 gram, ini 1 gram, ini 0,5 gram, jadi nggak pakai 1 gram. Cuma kalau magnesium sulfat setengah gram aja cukup. Bahkan kalau misalkan ini 0,3 kalau masih kecil, 0,3 gram. Nah, jangan lupa pakai mikrobanya, bukan mikroba, tapi mikro. Pupuk mikronya tergantung selera, karena saya pakainya yang Liberal BMX. Nah, ada juga dari produk Merauke-nya itu Pitoplek kalau nggak salah. Banyak varian sih sebetulnya kalau mikro. Nah, kadang kebanyakan kita yang nggak paham itu NPK doang yang dipakai, padahal kan NPK itu cuma 3 unsur. Nah, termasuk makro kan, ada makro nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sama sulfur. Nah, ini termasuk magnesium sulfur. Karena kalsium nitratnya kemarin kehabisan, jadi mungkin nanti kita disusul. Oh iya. Jadi ini kekurangannya cuma kalsium nitrat ya. Aja. Jadi 6 unsur udah ada. Kalau sebetulnya kalau ada kalsium itu pas 6 unsur. Kali ini cuma 5 unsur ya. 5 unsur ya. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsiumnya yang tidak ada, ini kalau magnesium sama sulfat. Baru 5 unsur. Ini untuk makro ya. Untuk makro kita pakai harus penting juga mikro gitu. Mikronya juga. Kebanyakan kan kalau misalkan petani-petani di wilayah kita sendiri ya. Kalau orang udah pahami pasti pakai ya mikro juga. Soalnya penting juga mikro. Kalau mikro kan dosisnya kecil, rendah lah istilahnya. Ini lagi ini mesti ditakar ya. Masih ditakar ya. Nah, ini per 3. Pakai timbangan gram. Soalnya kalau nggak pakai timbangan, kita pakai jam piling aja sama di sendok, itu mungkin aur-auran udah pasti. Namanya piling kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Kalau punya timbangan kan
enak. Kita misalkan mau pakainya dosis 2 gram atau 3 gram kan tinggal nimbang 1 liter air kali 3 gram gitu. Misalkan kalau pakai kita mau 200 liter ya tinggal ngaliin aja 2 gram kali 100 liter air, kan enak gitu. Iya, Berapa benar. gram gitu. Kalau misalkan pakai piling, pakai sendok ya udah pasti auto-autan. Jadi polanya nggak ngatur Iya, gitu. benar ya, Kadang-kadang Mas, ya. lebih, kadang-kadang kurang gitu. Kalau pakai timbangan kan pas gitu. Sesuai aturan. Untuk mikronya kita mungkin pakai cuma 0,03 gram Untuk mikronya. mikronya. Tergantung selera juga, kalau misalkan maunya 0,02 sama 0,03 itu untuk fase awal gitu. Ya. Kalau semakin tinggi ya mungkin dosisnya juga ditambah. Semakin bertambah Ya, usia tanaman, dosis pun dosisnya juga mungkin mulai semakin dinaikkan. ditaikkan. Netral. Maaf, ini bukan Sponsor. sponsor dari pupuk ya. Karena Maroke. mungkin kita berbagi pengetahuan Nah, aja ini gitu ya. untuk sharing lah Sharing, sama sama-sama kawan belajar tani juga, ya. gitu. Bukannya kita istilahnya sok tahu gitu. Nah, bukannya untuk menggurui. Tapi mulai belajar Tapi- paham, intinya kalau dari nutrisi itu biar nggak sembarangan lah. Mungkin sama-sama kita pemula, jadi kalau misalkan kita mau paham, mau belajar, ya insya Allah bisa. Kalau misalkan ini 0,02 kali 20 liter ya, Iya. Per 20 liter air. berapa gram tuh? 4 gram berarti ya. Ya, harus dimainkan juga kalian ya. Iya dong, matematika harus. Soalnya kita kan ngitung jumlah volume air. Jadi untuk penerapan pupuk yang kita gunakan telah kita uji coba juga atau diterapkan juga kepada tanaman cabai Cabai. yang lagi Inilah kita salah budidayakan. satunya. Nah, ini contoh yang sudah kita terapkan pola dari pemupukan kita. Kebetulan kemarin udah dipanen ya. Ya, ini kemarin baru dipanen. Seberapa? Dan ini pun kondisi gubuk belum beres nih. Gubuk derita ini mas. Tempat istirahat. Tempat persembunyian. Sip, banyak sih. 0,02 makanya 0,02 per liter air. per liter. Tergantung kita jumlah airnya makanya berapa, 100 liter. Kalau misalkan 0,02 dikali 100 liter berapa jumlahnya gitu. Tergantung volume airnya juga. Oke, siap. Tergantung takaran yang mau kita pakai. Yang penting kan dosisnya kita per liter air aja takarannya gitu. 0,02 atau 0,03 ya tinggal dikali jumlah air. Oh, jumlah air berapa liter gitu ya. Gitu. Yang penting kita ngitungnya per liter air, dosisnya sekian. Udah, mungkin ini cuma segini 20 liter air mas. Itu untuk 20 liter air. Nah, 20 liter ini. Cukup irit ya. Iya. Jadi kita nggak ugal-ugalan dalam pupuk itu. Kalau kita tahu misalnya ini dari takarannya, mungkin kita belajar ngirit lah, biarpun harganya juga tinggi ya. Kalau dosisnya pemakaiannya dosis rendah ya lumayan ngirit juga. Oke. Jadi cukup sekian dari saya ya, mungkin kita update lagi tahap berikutnya. Ini racikan yang kedua, nanti kalau racikan yang ketiga kita mungkin lengkapin aja ini dari pupuknya juga. Kafe masuk sama kalsium nitrat juga masuk. Karena kan ini barangnya sudah tidak ada. Kemarin udah kepake ya. Jadi kehabisan ya kalsium nitratnya ya. Stok. Kehabisan stok. Beli. Mungkin yang ini aja dulu. Mungkin besok nanti disusul. Kalsium nitratnya. Dikarenakan tidak ada kalsium nitratnya, jadi kita tidak pakai. Seharusnya sih itu harus ada juga di barang kan. Berhubung ini kehabisan stok, ya mungkin itu akan disusul. Ini tanaman cabai yang sudah kita terapkan pola pemupukan yang telah tadi dijelaskan. Mungkin
kurang dan lebihnya nanti bolehlah sharing ditanyakan di kolom komentar apa saja kurangannya atau penjelasan yang tidak begitu untuk dipahami. Namanya juga sama-sama saling belajar. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe untuk channel kami.